Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nama saya Nafal Asfahani Soekarno. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nafal Asfahani Soekarno. NIM akhir saya 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafal Asfahani Soekarno. NIM akhir saya 164. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya tentang pengaruh motivasi, disiplin kerja, budaya organisasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan CV Semangat Berjaya. Dalam PPT ini, untuk pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga research gap, dan keempat metode penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Era globalisasi membuat perusahaan dituntut untuk lebih bersikap responsif terhadap semua perkembangan yang terjadi agar mampu bertahan, terus berkembang, dan akan mampu mencapai tujuannya. Setiap perusahaan memiliki keinginan untuk meningkatkan kinerja karyawan yang tinggi. Oleh karena itu, jika kinerja karyawan kompetitif, maka perusahaan memiliki keunggulan dalam bersaing dengan perusahaan lain. Kurangi disiplin kerja karyawan seperti keterlambatan jam masuk kerja, penyimpangan kerja seperti kelalaian kerja, sanksi yang diberikan kepada karyawan tersebut antara lain teguran kepada karyawan yang kurang disiplin. Rendahnya motivasi kerja akan menghambat kinerja karyawan dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan meningkatkan kebebasan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kreativitas karyawan atas kemampuannya untuk kemajuan perusahaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh motivasi, disiplin kerja, budaya organisasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan CV Semangat Berjaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin mover, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahannya khususnya. Motivasi kerja menurut Melayu tahun 2005 bahwa motivasi kerja adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil kerja yang optimal. Motivasi kerja menurut Kusnandi tahun 2002 adalah upaya-upaya yang memunculkan semangat dari dalam orang itu sendiri melalui fasilitas penyediaan kepuasan. Kemudian dari faktor kebutuhan tersebut diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengetahui tingkat motivasi kerja pada karyawan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisik, ditunjukkan dengan adanya pemberian gaji, pemberian bonus, uang makan, uang transport, fasilitas perumahan, dan sebagainya. Yang kedua itu kebutuhan rasa aman dan keselamatan, ditunjukkan dengan adanya
fasilitas keamanan dan keselamatan kerja yang diantaranya seperti adanya jaminan sosial tenaga kerja, dana pensiun, tunjangan kesehatan, asuransi kecelakaan, dan perlengkapan keselamatan kerja. Yang ketiga itu kebutuhan sosial, ditunjukkan dengan melakukan interaksi dengan orang lain yang diantaranya untuk diterima dalam kelompok dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan penghargaan berdasarkan kemampuannya, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh karyawan lain dan pimpinan terhadap prestasi kerja. Yang kedua itu kinerja karyawan. Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mangkunegara 2010 menyatakan bahwa indikator penilaian kinerja karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas kerja merupakan tingkat baik atau buruknya sesuatu pekerjaan yang diterima bagi seorang pegawai yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan kerapian kerja, keterampilan, dan kecakapan. Yang kedua, kualitas pekerjaan merupakan seberapa besar beban kerja atau jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai yang diukur dari kemampuan secara kuantitatif dalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan baru. Yang ketiga, mengetahui tentang pekerjaan merupakan proses suatu pekerjaan. Yang keempat, kerjasama tim, melihat bagaimana seorang pegawai bekerja dengan orang lain dan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kelima, kreativitas merupakan kemampuan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cara atau inisiatif sendiri yang dianggap mampu secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan perubahan-perubahan baru guna perbaikan dan kemajuan organisasi. Yang keenam itu inovasi, merupakan kemampuan menciptakan perubahan-perubahan baru guna organisasi. Yang ketujuh, inisiatif, melingkupi beberapa aspek seperti kemampuan untuk mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi kesulitan, kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan tanpa bantuan, kemampuan untuk mengambil tahapan pertama dalam kegiatan. Yang ketiga, ada disiplin kerja, yang artinya suatu keadaan tertib dan dengan senang hati mengikuti ajaran-ajaran pemimpinnya. Itulah mula-mula disebut disiplin. Istilah tersebut kemudian sering dipakai dalam bidang industri atau pekerjaan yang disebut dengan disiplin kerja. Hasibun 2012 menyatakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati peraturan yang berlaku. Karyawan yang memiliki tingkat kedisiplinan akan dapat mencerminkan seberapa besar seorang karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Ini dapat mendorong antusiasme untuk bekerja menuju tujuan organisasi. Selanjutnya ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang lebih tinggi bagi kepentingan organisasinya demi pencapaian tujuan. Pengertian lain mengenai komitmen organisasi yaitu komitmen terhadap organisasi melibatkan 3 sikap, yaitu 1, identifikasi dengan tujuan organisasi, 2, pelaksanaan keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi,
Yang ketiga, perasaan setia terhadap organisasi. Selanjutnya, research gap. Dan Muhammad tahun 2019, terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi dan disiplin kinerja karyawan PT Syncrum Logistik. Yang kedua, Dakardinah dan Cahyadi di tahun 2019. Terdapat pengaruh positif antara budaya organisasi, komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada Popol Blok. Yang ketiga, adanya pengaruh positif budaya organisasi terhadap kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan untuk metode penelitian, untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiono 2013, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, yaitu pengumpulan data, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui variabel bebas, yaitu motivasi, disiplin kerja, budaya organisasi, dan komitmen organisasi terhadap variabel terikat, yaitu kinerja karyawan, CV, semangat berjaya. Sampel karyawan di CV semangat berjaya terdapat 6 karyawan tetap dan 50 tenaga kerja. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang berlibat-libat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.